Para pejuang KKB di Australia siap damai dengan Indonesia, minta Jokowi hubungi PBB, terungkap. TRI BUNS UMSEL.com, pemerintah telah menetapkan KKB sebagai organisasi teroris. Hal tersebut tak lepas karena sejumlah ulah yang dilakukan kelompok ini. Bahkan hingga kini, KKB di Papua masih terus melakukan aksi teror. Berbekal senjata api dan senjata tradisional lainnya, mereka menyerang aparat TNI dan Polri serta warga sipil lainnya. Akibat perbuatannya itu tak sedikit nyawa melayang sia-sia. Yang meninggal dunia itu termasuk juga awak kelompok kriminal tersebut. Lantaran tindakan KKB mengganggu stabilitas nasional, merongrong kedaulatan NKRI, maka Presiden Jokowi pun mengambil tindakan tegas. Presiden Jokowi memerintahkan aparat bersenjata baik TNI maupun Polri untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku. Sementara terhadap kelompok kriminal tersebut, pemerintah menyebutnya sebagai teroris, sehingga wajib hukumnya untuk ditumpas. Atas perintah Presiden itulah TNI Polri mengambil langkah-langkah konkret guna membasmi kelompok tersebut dari muka bumi Indonesia. Langkah-langkah konkret tersebut, kini viral di media sosial. Bahkan tak hanya prosesnya tetapi juga hasilnya, kini viral di jagat maya. Hal yang mengejutkan, adalah ketika TNI Polri sedang memberlakukan tindakan tegas tersebut, tiba-tiba muncul surat terbuka yang dilayangkan dari Australia. Surat itu muncul, setelah TNI Polri mulai satu persatu mengambil alih markas KKB yang selama ini ditempati kelompok makar tersebut. Surat terbuka itu ditulis oleh seseorang yang menyebutkan dirinya sebagai pejuang Papua Merdeka tinggal di Australia. Sosok tersebut bernama Akogo Amatusdo. Ia merupakan mantan pencari suaka asal Papua seusai melakukan tindakan kejahatan di Indonesia. Konon kabar, selama ini Akogo Amatusdo mengemban jabatan strategis di TPNPB OPM. Sosok tersebut menduduki jabatan penting, yakni sebagai Ketua Dewan Diplomatik TPNPB OPM. Dalam suratnya tersebut, dia membeberkan beberapa hal yang menurutnya penting untuk bangsa Papua. Disebutkan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM kini damai. Namun perdamaian itu harus melalui meja perundingan untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi di Papua. Kedua, atas nama TPNPB OPM dan bangsa Papua, ia mendesak Indonesia untuk segera menghentikan serangan bersenjata demi menghentikan korban jiwa. Menurut Akogo Amatusdo, sudah saatnya Indonesia membuka keran dialog damai guna mewujudkan perdamaian di Asia dan Pasifik. Hanya saja, tanda sosok tersebut, dialog damai tersebut, bukan ditengahi oleh Komnas HAM Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia. Dialog damai melalui perundingan itu ditengahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Oleh karena itu, tulisnya, TPNPB OPM punya beberapa tuntutan yang mutlak harus dipenuhi oleh Indonesia. Tuntutan itu, yakni mendesak Presiden Jokowi segera menyurati PBB melalui Sekjen PBB, Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB. Dalam surat itu harus dituliskan, bahwa Indonesia berkeinginan menyelesaikan konflik bersenjata internasional yang ada di Papua. Penyelesaian konflik internasional yang dimaksud, lanjut Hugo Akogo Amatusdo, harus melalui mekanisme perundingan dan mediasi oleh PBB. Hal ini sesuai dengan Piagam PBB Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal ini mengatur tentang penyelesaian pertikaian secara damai. Petikan Pasal 33 dan Pasal 34 Piagam PBB, sebagai berikut. Pasal 331. Pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu pertikaian yang jika berlangsung terus-menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan dengan mediasi, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri. 2. Bila dianggap perlu, Dewan Keamanan meminta kepada pihak-pihak bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara-cara